Jika kemasukan air saat mandi tidak batalkan puasa. Ini pendapat unik dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada siang hari bulan Ramadan, kadang telinga kita kemasukan air saat mandi. Entah karena kecerobohan atau berangkat dari ketidaksengajaan. Dalam hal ini, ada pendapat unik di lingkungan mazhab Syafi'i yang menyatakan kemasukan air saat mandi tidak membatalkan puasa. Para ulama menjelaskan, di antara hal yang dapat membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu pada rongga bagian dalam tubuh jauf melalui rongga luar yang terbuka manfaat maftuh. Al-Hatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqna menyebutkan, yang artinya sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama adalah sampainya suatu benda aib meski sedikit seperti buah simsim secara sengaja dalam kondisi normal serta tahu keharamannya pada rongga bagian dalam tubuh melalui rongga luar yang terbuka. Al-Hatib Asy-Syirbini, Al-Iqna, Juz 1, halaman 315. Mengenai telinga, terdapat perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama mengatakan, telinga termasuk rongga luar yang terbuka, sehingga bila ada sesuatu masuk melalui telinga dan sampai ke rongga bagian dalam, maka dapat membatalkan puasa. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji disebutkan, yang artinya, rongga luar yang terbuka adalah mulut, telinga, kubul, dubur dari laki-laki maupun perempuan. Mustafadid Burga, DKK, Al-Fiqhul Manhaji, Darul Kalam, tahun 1987, Juz 2, halaman 84. Berangkat dari pendapat ini, apabila air masuk ke dalam telinga saat mandi, maka status puasanya diperinci. 1. Puasa tidak batal bila berupa mandi wajib, seperti janabah atau mandi sunnah. 2. Puasa batal apabila mandi mubah, mandi untuk membersihkan atau menyegarkan tubuh. Syekh Abu Bakr Shatta Ad-Dimyati dalam kitab Ihanatut Talibin menjelaskan, yang artinya, kesimpulannya, sungguh kaidah fikih menurut ulama menyatakan, air yang tidak sengaja masuk ke dalam rongga tubuh dari aktivitas yang tidak dianjurkan dapat membatalkan puasa, atau dari aktivitas yang dianjurkan meskipun anjuran sunnah, maka tidak membatalkan. Dari kaidah ini dapat dipahami 3 pembagian perincian hukum. 1. Membatalkan secara mutlak, baik melebih-lebihkan dalam cara menggunakan air atau tidak. Ini berlaku dalam permasalahan masuknya air dalam aktivitas yang tidak dianjurkan seperti basuhan keempat, menyelam ke dalam air, karena makruh bagi orang yang berpuasa, mandi dengan tujuan menyegarkan atau membersihkan badan. 2. Membatalkan jika melebih-lebihkan. Ini berlaku dalam aktivitas semacam berkumur yang dianjurkan saat berwudu. 3. Tidak membatalkan secara mutlak meski melebih-lebihkan. Ini berlaku ketika mulut terkena najis, karena wajibnya melebih-lebihkan dalam membasuh najis bagi orang yang berpuasa dan lainnya, agar anggota syair terbasuh suci dari najis. Abu Bakr bin Shatta Ad-Dimyati, 1 Anatut Talibin, Juz 2, halaman 265. Pendapat kedua mengatakan, telinga tidak termasuk rongga luar yang terbuka, sehingga air yang masuk ke dalam telinga tidak menyebabkan puasa batal. Pendapat ini sebagaimana dikutip Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam Syarhu Yaqutin Nafis. Menurut beliau, pendapat ini adalah pendapat yang kuat sekalipun mukabil lawan. Dari pendapat yang asan, beliau menjelaskan, yang artinya, saya ingat satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang merupakan lawan dari kaul asyar, bahwa puasa tidak batal sebab sampainya air ke telinga bagian dalam. Pendapat ini adalah pendapat kuat. Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, Syarhu Yaqutin Nafis, Beirut, Darul Minhaj, halaman 462.
Lebih lanjut Syekh Muhammad Asy-Syafi'i mengatakan bahwa para ashabus Syafi'i sebelumnya telah menetapkan bahwa telinga merupakan rongga luar yang tidak terbuka. Yang artinya, dan para santri Imam Syafi'i telah menetapkan sebelumnya bahwa telinga adalah rongga luar yang tidak terbuka. Asy-Syafi'i 463. Meski masih terdapat khilaf di antara para ulama, sebagaimana di atas, alangkah baiknya lebih berhati-hati ketika mandi di bulan puasa. Khawatir ada air yang masuk ke dalam tubuh. Namun bila mana tidak sengaja terjadi, pendapat kedua sekalipun lawan dari kaul asal bisa diamalkan. Karena diakui atau tidak, air masuk ke telinga tanpa sengaja sering terjadi saat mandi siang hari di bulan puasa. Wallahu alam. Ditulis oleh Ustadz Busiri, pengajar di Pondok Pesantren Syekh Conamot, Colil, Bangkalan.